Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri Rindu Surga ya guys ya. Aku di sini mau membaca keutamaan ilmu dan belajar ya. Aku baca ambil dari buku ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ya guys ya. Nah, di sini aku membacakan ya. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa detail mengenai keutamaan ilmu, antara lain firman Allah Ta'ala ya. Jadi firman Allah Ta'ala ya, aku nggak bacakan Arabnya karena takut salah ya. Jadi aku hanya bacakan artinya aja. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan para ulama itu memiliki sebanyak 700 tingkatan di atas derajat orang-orang mukmin, di mana jarak antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, di sini juga dikatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia di mana tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan serta derajat para ulama ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut ya. Aku bacakan artinya aja ya guys ya. Sebaik-baik manusia ialah seorang mukmin yang alim, yang apabila dibutuhkan oleh orang lain maka ia berguna, dan jika tidak dibutuhkan maka ia tetap bermanfaat bagi dirinya sendiri. Iman itu telanjang, tidak berbaju, adapun pakaiannya ialah ketakwaan. Perhiasannya ialah rasa malu dan buah hasilnya ialah ilmu. Manusia yang paling dekat dengan derajat kenabian ialah para ulama dan para pejuang di jalan Allah. Adapun para ulama disebabkan mereka telah bersungguh-sungguh menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan para pejuang di jalan Allah mereka telah berjihad menggunakan pedang-pedang mereka demi menegakkan apa yang dibawa oleh para rasul. Seorang ulama itu adalah hamba yang dipercaya. Seorang ulama itu adalah hamba yang dipercaya oleh Allah di muka bumi. Pada hari kiamat kelak, para nabi akan dimintai syafaat oleh umat mereka, demikian pula halnya dengan para ulama dan para syuhada oleh siapa saja yang membutuhkan syafaat. Fatul Musili pernah bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya, bukankah orang yang tengah sakit apabila ia dicegah dari makan, minum, dan berobat maka ia akan mati? Mereka menjawab benar. Fathul Musili melanjutkan, demikian pula dengan hati, apabila hati tidak diisi dengan ilmu dan hikmah selama 3 hari saja maka ia pun akan mati. Fathul Musili benar, sebab makanan hati ialah ilmu dan hikmah. Bahkan dengan keduanya hati bisa hidup bergairah kembali, sama halnya makanan dan minuman bagi tubuh. Siapa yang kehilangan ilmu, hatinya akan menderita sakit, di mana kematian merupakan suatu kelaziman baginya, sedang ia tidak menyadarinya sebab berbagai kesibukan duniawi telah melumpuhkan sendi-sendi perasaannya, dan ketika kematian telah menelanjangi berbagai kesibukan yang melenakan tersebut, maka ia pun akan mengalami rasa sakit yang sangat hebat serta merasakan penderitaan yang tidak berujung. Itulah makna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu memiliki sifat mudah terlena manakala ajal kematian telah mendatanginya, maka barulah ia menyadarinya. Dan mengenai keutamaan belajar
ta'alun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya para malaikat bersama-sama merebahkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang dilakukannya. Kepergianmu untuk mempelajari satu pembahasan saja dari ilmu lebih utama nilainya dalam pandangan Allah Ta'ala daripada engkau salat 100 rakaat. Abu Darda pernah berkata, siapa yang menganggap mencari ilmu itu bukan sebagai jihad di jalan Allah berarti terdapat kekurangan pada pemikiran dan akalnya. Dan mengenai keutamaan mengajarkan ilmu kepada orang lain, at-ta'lim dalam hal ini ditunjukkan melalui firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membacakan ayat ini, beliau pun bersabda, setiap Allah memberikan ilmu kepada seseorang berarti dia telah mengambil janji darinya seperti Allah mengambil janji dari para nabi agar ia menjelaskan tentang ilmu itu kepada orang lain dan tidak boleh menyembunyikannya dari orang lain. Ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepadanya, yang artinya ya ini ya guys ya, aku tidak bacakan Arabnya ya cuma aku bacakan artinya aja, jadi Indonesianya aja ya. Sesungguhnya keberhasilanmu mengajak satu orang di sana hingga ia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Itu jauh lebih baik nilainya bagimu daripada dunia seisinya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang menceritakan sebuah hadis kepada seseorang, lalu orang yang diberitahu itu mengamalkannya, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sama seperti amalan orang tersebut. Mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang berstatus marfu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Riwayat tersebut berbunyi, pelajarilah ilmu, sebab sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan dari rasa takut hambanya kepada Allah. Menuntutnya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menelitinya adalah jihad, mengajarkannya adalah sedekah, dan memberikannya kepada orang yang tepat adalah amal yang dapat mendekatkan diri hambanya kepada Allah. Ilmu adalah penghibur hati di kala sendiri, teman di saat sepi, petunjuk di kala suka maupun duka, pembantu pada saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak ada kawan, dan cahaya bagi jalan untuk menuju surganya. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat beberapa kaum, sehingga dalam hal kebaikan Allah menjadikan mereka sebagai pembimbing yang dijadikan pedoman, juga pelopor dalam hal kebajikan yang mana jejak langkah mereka akan senantiasa diikuti, dan yang mendorong para malaikat untuk tertarik atas sifat-sifat mereka, sehingga berkenan untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Semua benda yang basah maupun kering di permukaan bumi ini membacakan tasbih dan memohonkan ampunan untuk mereka, termasuk ikan dan berbagai jenis binatang yang berada di samudra lepas. Semua benda yang basah maupun kering di permukaan bumi ini membacakan tasbih dan memohonkan ampunan untuk mereka, termasuk ikan dan berbagai jenis binatang yang berada di samudra lepas. Juga binatang-binatang buas maupun jinak yang berada di daratan dan langit berikut bintang-bintang yang bertebaran. Sebab ilmulah yang menghidupkan hati dari kebutuhan dan yang memberi cahaya bagi penglihatan dari kegelapan. Ilmu pula yang dapat menguatkan tubuh dari faktor yang melemahkannya. Dengan ilmu seorang hamba dapat mencapai kedudukan orang-orang yang berbakti dan derajat yang tinggi. Pahala merenungkan ilmu itu sebanding dengan pahala puasa, dan pahala pengkajian atasnya sebanding dengan pahala menjalankan salat sunnah malam. Ilmu adalah
bekal untuk taat, menyembah, mengahadkan, dan hanya takut kepada Allah Ta'ala. Ilmu adalah alat untuk menyambung hubungan di antara keluarga. Ilmu adalah imam dan amal sebagai makmumnya. Orang-orang yang berbahagia ialah mereka yang diberikan ilmu, dan orang-orang yang celaka ialah mereka yang dihalangi dari mencapainya. Dari segi pemikiran, keutamaan ilmu sangatlah jelas, sebab dengan ilmu seseorang bisa sampai kepada Allah Ta'ala, bisa dekat dengannya, bisa pula berada di sampingnya. Ilmu adalah kebahagiaan yang tidak lekang oleh waktu dan kenikmatan abadi yang tiada habisnya. Di dalam ilmu terletak kemuliaan dunia dan juga kebahagiaan negeri akhirat. Dan pada hakikatnya dunia itu ladang akhirat. Seorang yang berilmu, dengan ilmunya ia menanam kebahagiaan yang kekal. Karena dengan ilmu yang dimiliki ia dapat mencontohkan akhlak yang mulia bagi sesama manusia dan mengajak untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan mereka kepada Rabb semesta alam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, aku hanya bacakan artinya aja. Di sini artinya, ya, serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah, berilah argumentasi kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Ilmu itu mengajak orang-orang khusus melalui hikmah yang tersimpan di dalamnya dan mengajarkan kepada mereka orang-orang awam melalui berbagai bentuk nasihat, serta menghadapi orang-orang yang keras kepala atau jahil dan menggunakan argumentasi. Selain itu, ilmu juga dapat menyelamatkan diri pemiliknya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah sesungguhnya letak kesempurnaan bagi manusia. Itulah ya guys, di sini aku baca dari buku ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tentang di sini tentang keutamaan ilmu dan belajar ya guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.